Halo guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen nge-compare dua buah iPhone yang harganya tuh mungkin bisa dibilang beda cukup jauh. Tapi menurut gue ini tuh penting nih buat di-compare, karena kedua HP ini tuh bisa jadi lagi kalian pertimbangin untuk saat ini. Nah, karena di tangan kiri gue udah ada iPhone 11 dan di tangan kanan gue ada iPhone 12. Dan kira-kira di antara kedua iPhone ini, iPhone mana nih yang perlu kalian beli di tahun 2022? So, buat kalian penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi, langsung aja check this out. Alright, pertama-tama kita bakal mulai dulu nih dari ngebahas dari sektor yang paling basic, yaitu dari sektor desainnya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita ngomongin soal desainnya, si iPhone 11 ini tuh sama iPhone 12 bisa dibilang punya desain yang sesuai namanya nih, 11-12. Kalau kita lihat dari polanya, di sini iPhone 11 dan juga iPhone 12 ini tuh sama-sama pakai setup dua buah kamera belakang plus ada logo Apple di bagian tengah. Cuma palingan yang membedakan antara iPhone 11 dan juga iPhone 12 ini tuh ada di bentuk bodinya. Nah, di sini tuh iPhone 11 masih pakai bodi yang desainnya ini tuh cenderung melengkung. Sedangkan di sisi lain, iPhone 12 ini tuh udah pakai bodi yang desainnya ini tuh cenderung mengotak. Di sini kalau menurut gua untuk handlingnya si iPhone 12 ini tuh punya handling yang lebih mantap ketimbang sama si iPhone 11. Tapi untuk kekurangannya sebenarnya kedua HP ini bisa dibilang tuh sama-sama punya kekurangan yang sama nih, terutama dari sektor build quality-nya. Emang sih menurut gua untuk build quality kedua HP ini tuh bisa dibilang sama-sama solid. Tapi menurut gua di sini tuh ada satu buah problem yang sering banget nih menimpa iPhone XR, iPhone 11 dan juga iPhone 12. Nah, di sini tuh masalah yang gua maksud itu adalah problem cat mengelupas di kameranya iPhone XR, iPhone 11 sampai iPhone 12. Dan mungkin aja bisa terjadi juga di kameranya iPhone 13 nih, meskipun sampai saat ini tuh masih belum ada laporannya. Nah, di sini tuh menurut gua masalah ini tuh bisa aja terjadi karena beberapa faktor. Dimana faktor yang pertama bisa jadi tuh karena human error, ataupun faktor kedua bisa jadi karena cacat produksi. Nah, di sini tuh yang pertama untuk human error bisa aja untuk kamera HP ini tuh sering banget kalian masukin ke dalam saku celana. Dan di dalam saku celana kalian tuh mungkin ada beberapa material yang bisa menggesek bagian cat dari kamera HP ini. Dan itu untuk human error kedua ini tuh bisa jadi kalian tuh salah dalam ngebersihin kamera iPhone 11 dan iPhone 12 ini. Karena mungkin di masa pandemi ini tuh banyak banget nih yang sering ngebersihin HP-nya pakai hand sanitizer. Nah, sebenarnya terlepas dari faktor cacat produksi pada bagian ring kameranya, gue nggak nyaranin buat kalian bersihin HP ini pakai alkohol. Karena seperti kita tahu, di sini tuh alkohol itu punya sifat yang cenderung mengikis. Jadinya bisa jadi saat kalian bersihin HP ini, lapisan catnya ini tuh lama-lama makin melemah, sehingga terjadilah masalah cat mengelupas yang menimpa iPhone 11 dan juga iPhone 12 ini. Nah, berlanjut ke sektor layarnya. Di sini kedua layar HP ini tuh bisa dibilang punya ukuran yang sama nih, sama-sama pakai ukuran layar 6,1 inch. Tapi di sini yang membedakan karena ukuran bezel dari iPhone 12 ini tuh lebih tipis. Jadinya di sini untuk ukuran layarnya si iPhone 12 ini tuh sedikit lebih kecil apabila dibandingkan sama si iPhone 11. Nah, untuk perbedaan layarnya pun di sini menurut gue juga cukup jauh antara iPhone 11 dan juga iPhone 12. Dimana kalau soal desainnya HP ini tuh punya desain yang 11-12. Di layarnya ini tuh menurut gue HP ini punya perbedaan yang signifikan banget. Di sini iPhone 11 ini tuh masih pakai layar IPS dengan resolusi yang cuman HD+. Sedangkan di sisi lain iPhone 12 ini tuh udah pakai spek layar yang jauh lebih bagus nih, yaitu panel OLED dengan resolusi Full HD+. Tentu aja dengan panel OLED dan juga resolusi lebih tinggi, layar dari iPhone 12 ini tuh punya kualitas layar yang jauh lebih tajam dan juga lebih vivid. Sehingga di sini tuh untuk perbedaan layarnya menurut gua tuh ketara banget antara iPhone 11 dan juga iPhone 12. Tapi kalau kita ngomongin soal audionya, menurut gua kedua HP ini tuh sama-sama punya kualitas audio yang cukup bagus. Dimana menurut gua kualitas stereo speaker di iPhone 11 dan juga iPhone 12 ini tuh sukses banget nih, ngasilin bass yang lumayan berasa dan juga high yang cukup bagus. Nah, berlanjut ke sektor dapur pacunya. Sebenarnya di sektor ini tuh bisa jadi adalah salah satu alasan utama gua nih, kenapa gua comparein si iPhone 11 sama si iPhone 12. Di sini kedua HP ini tuh pakai dua chipset yang berbeda banget. Dimana untuk dapur pacunya si iPhone 11 ini tuh masih pakai chipset Apple A13 Bionic yang masih belum support 5G. Sedangkan untuk si iPhone 12 ini tuh udah pakai chipset A14 Bionic yang secara teknis udah support 5G. Kabar baiknya pun di sini tuh start dari Sabtu kemarin iPhone ini tuh udah support 5G di Indonesia. Jadinya tentu aja kalau seandainya dipakai untuk jangka panjang, maka si iPhone 12 ini tuh jauh lebih reliable ketimbang sama si iPhone 11. Tapi terlepas dari fitur 5G-nya, menurut gua kedua HP ini tuh masih sama-sama ngebut kalau seandainya dipakai untuk kebutuhan daily use.
Dimana menurut gue sama pemakaian gue kedua HP ini tuh sama-sama bisa nih buat ngejalanin setiap aplikasi yang ada di App Store dengan performa yang lancar banget. Dipakai buat ngedit video pun kedua HP ini tuh masih memiliki performa yang sama-sama kuat. Begitu juga untuk sektor gamingnya, menurut gue kedua HP ini juga masih sama-sama kuat nih buat ngejalanin semua game yang ada di App Store untuk saat ini. Di sini iPhone 11 ini tuh bisa menjalankan Genshin Impact di grafik high 60 fps dengan performa yang menurut gue tuh cukup lancar. Tapi kalau seandainya kalian tuh pengen main Genshin Impact dengan performa yang lebih lancar dan juga lebih stabil, di sini tuh menurut gua iPhone 12 jadi salah satu pilihan yang tepat banget nih, karena HP ini tuh bisa dimainin di grafik highest 60 fps dengan performa yang cukup bagus. Cuman emang kalau seandainya kedua HP ini dimainin di grafik tertingginya, menurut gua HP ini tuh sama-sama panas. Jadinya menurut gua fan cooler ini tuh bakal dibutuhin banget, terutama buat menjaga performa dari kedua HP ini. Lalu lanjut ke sektor baterainya. Di sini untuk ukuran baterainya si iPhone 11 ini tuh lebih unggul nih ketimbang sama si iPhone 12. Nah, di sini tuh iPhone 11 punya baterai berukuran 3110 mAh ketimbang 2815 mAh di iPhone 12. Tapi menurut gue terlepas dari selisihnya tersebut, menurut gue performa baterainya tuh bisa dibilang hampir mirip. Di sini baik iPhone 11 maupun iPhone 12 ini tuh sama-sama bisa dipakai satu harian penuh. Dimana menurut gue baik iPhone 11 dan juga iPhone 12 ini tuh sama-sama bisa ngasilin waktu SOT di rentang 6-8 jam. Tapi di sini untuk urusan chargingnya iPhone 12 ini tuh udah sedikit lebih cepat ketimbang sama iPhone 11. Dimana si iPhone 12 ini tuh udah support charging 20 watt yang bisa dicas dari 0 sampai 100 dalam waktu 1 jam 20 menit. Sedangkan si iPhone 11 ini tuh butuh waktu sedikit lebih lama yaitu sekitar 1,5 jam. Jadinya untuk sektor baterai dan juga chargingnya gue bisa kasih keunggulan sedikit buat si iPhone 12. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke sektor kameranya. Untuk sektor kameranya ini, kedua HP ini tuh sama-sama dibekali dengan setup dua buah kamera belakang. Kedua HP ini tuh sama-sama memiliki kamera belakang dengan resolusi 12 megapiksel yang terdiri dari kamera utama dan juga ultrawide. Dan di sini untuk hasil fotonya, menurut gua kedua HP ini tuh punya hasil foto yang bisa dibilang sama-sama bagus. Untuk kualitasnya, menurut gua baik iPhone 11 maupun iPhone 12 ini tuh nggak jauh beda. Dimana menurut gue kedua HP ini tuh sama-sama bisa ngasilin foto yang detail, tapi di sini tuh gue ngerasa untuk iPhone 12 punya HDR yang sedikit lebih bagus. Untuk karakter warnanya pun di sini iPhone 12 juga sedikit lebih warm ketimbang sama si iPhone 11. Sehingga untuk foto daylight menurut gue tuh ini balik lagi ke selera kalian masing-masing. Lebih prefer sama hasil fotonya iPhone 11 atau iPhone 12. Lalu masuk ke foto low light pun kedua HP ini juga bisa dibilang sama-sama bagus di kamera utamanya. Cuma palingan bedanya di sini iPhone 12 ini tuh udah support fitur night mode baik di kamera utama maupun kamera ultrawide-nya. Jadinya di sini kalau seandainya dipakai untuk foto ultrawide, hasil foto dari kamera iPhone 12 ini tuh jauh lebih bagus ketimbang iPhone 11. Tapi kalau seandainya kita itu ngomongin soal kamera utamanya, menurut gue baik kedua HP ini tuh sama-sama punya hasil foto malam hari yang tajam dan juga bagus. Jadinya di sini untuk urusan foto-foto menurut gue baik iPhone 11 maupun iPhone 12 itu bisa dibilang sama-sama bagus. Namun di sini kalau seandainya kalian itu butuh hasil foto ultrawide di malam hari yang bagus, menurut gue tuh iPhone 12 lebih recommended ketimbang si iPhone 11. Lalu lanjut ke sektor videografinya, menurut gua kamera belakang dari HP ini tuh sama-sama memiliki hasil video yang bagus. Dimana baik iPhone 11 maupun iPhone 12 ini tuh sama-sama bisa ngerekam di 4K 60fps dengan stabilisasi yang oke banget. Namun kalau soalnya ngomongin soal HDR dan juga warna, gue lebih prefer sama hasil videonya iPhone 12. Namun di sini gue juga nggak menampik kalau hasil video dari iPhone 11 ini juga udah sama-sama bagus.
Lalu lanjut ke sektor kamera depannya, kedua HP ini juga sama-sama memiliki kamera depan sebesar 12 megapiksel. Yang menurut gue untuk hasil fotonya baik iPhone 11 maupun iPhone 12 ini tuh masih sama-sama bagus. Kedua HP ini tuh sama-sama memiliki hasil foto dengan FOV yang lebar. Cuman lagi-lagi yang membedakan antara hasil foto kamera depan dari iPhone 11 dan juga iPhone 12 ini tuh ada di color temperaturnya. Di sini sama seperti kamera belakangnya, si iPhone 12 ini tuh cenderung lebih warm ketimbang sama iPhone 11. Dan di sini tuh menurut gue untuk hasil fotonya balik lagi nih ke kalian. Kalian lebih suka sama hasil foto yang warm atau hasil foto yang cool? Lalu untuk setup videografi di kamera depannya baik iPhone 11 maupun iPhone 12 sama-sama bisa ngerekam di 4K 60fps. Yang untuk hasil videonya di sini tuh udah gua tes dan kalian bisa simak di video berikut ini. Oke guys, jadi di sini gue lagi nyobain perekaman antara kedua HP yang ada di tangan gue ini. Dimana sebelah kiri gue ada iPhone 11 dan di sebelah kanan gue ada iPhone 12. Kedua-duanya ini sama-sama gue rekam di 4K 60fps dan kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya. Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Nah, lanjut ke sektor yang terakhir yaitu mengenai harga dan juga kesimpulannya. Untuk harganya sendiri di sini tuh iPhone 11 dengan kondisi second dibanderol dengan harga 6 jutaan. Sedangkan si iPhone 12 ini dalam kondisi secondnya itu dibanderol dengan harga mulai dari 9 jutaan. Emang sih gue paham untuk perbedaan harganya kedua HP ini tuh terpaut lumayan signifikan. Tapi menurut gue sebenarnya nggak ada salahnya loh buat kalian untuk milih iPhone 12 karena menurut gue tuh ini udah lebih oke. Kalau seandainya kalian pengen pakai untuk jangka panjang. Tentu aja karena HP ini tuh udah support 5G, jadinya untuk 5 tahun ke depan HP ini tuh bisa dibilang aman banget. Tapi menurut gue kalau seandainya budget kalian terbatas, menurut gue iPhone 11 juga cukup oke. Mengingat soal kamera dan juga performanya kedua HP ini tuh nggak beda jauh. Jadinya kalau seandainya kalian itu nggak butuh fitur 5G, maka iPhone 11 ini tuh masih cukup recommended. Tapi kalau seandainya kalian tuh masih galau dan juga masih cari iPhone mana yang cocok buat kalian, maka kalian bisa langsung aja nih cari katalognya Vistor Indo yang udah gue taruh di kolom deskripsi. So, kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai komparasi antara iPhone 11 dan juga iPhone 12. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.